Baik, selamat siang. Siang. Izin Ibu, kami dari kelompok 3 ingin melaksanakan tugas ekotek, yaitu analisis rencana usaha, tapi sebelum itu ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Juanda Putra Sitohang dengan NIM D1C1222007. Saya Lulu Afnisa dengan NIM D1C1222025. Saya Suci ini dengan NIM D1C1222061. Saya Emir Fani Hidayatullah dengan NIM D1C1222039. Baiklah, langsung saja akan kami mulai. Sudah nampak? Sudah nampak? Sudah nampak belum PPT-nya? Belum, masih memutar. Udah? Sudah? Sudah. Sudah. Langsung aja. Yang pertama langsung. Enci, baca siapa latar belakang? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Singkong yang dikenal juga ketela, pohon atau ubi kayu adalah pohon tahunan tropika dan subtropika dari keluarga Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Singkong merupakan produk pertanian yang cocok untuk dijadikan unit bisnis karena manfaat yang diperoleh komoditi tersebut cukup banyak dan bermanfaat. Melihat pangsa pasar yang cukup menggiurkan atas bahan baku singkong tersebut. Lanjut. Masyarakat Desa Paloh, Meunasa, Dayah, Kecamatan Muara Satu, banyak mengusahakan ubi kayu atau singkong sebagai mata pencarian dengan cara membuat produk olahan. Salah satunya adalah kerupuk opak, sehingga desa ini dikenal sebagai sentra produksi olahan ubi kayu di Kabupaten Aceh Utara. Kerupuk opak adalah makanan ringan yang sangat populer di kalangan masyarakat, terbuat dari singkong, berbentuk bundar tipis dan rasanya gurih. Selain itu, usaha kerupuk singkong memberikan peluang yang baik untuk para tenaga kerja karena dengan usaha kerupuk opak dapat menghasilkan pendapatan. Usaha kerupuk opak merupakan usaha yang sangat mudah untuk dilakukan karena pembuatan kerupuk ini relatif mudah serta biaya yang relatif murah. Bagi masyarakat Desa Paloh, Meunasa Dayak, kerupuk opak merupakan hasil industri rumah tangga yang sangat mudah, yang sangat memudahkan. Irfan, rumusan masalahnya. Oke, baik. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini yakni menentukan kelayakan ekonomis dari industri kerupuk opak di Desa Paloh, Meunasah Daya, Kecamatan Muara Satu, Kabupaten Aceh Utara. Baca, Bang. Ubi kayu atau singkong. Ubi kayu atau nama latinnya Manihot esculenta crens sin M. utilisma atau lebih dikenal dengan nama singkong atau ketela pohon merupakan salah satu tanaman yang familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Ubi kayu memiliki sifat yang tidak tahan lama dalam keadaan segar.
Maka dalam pemasaran ubi kayu harus diolah seperti bentuk lain yang lebih awet seperti opak. Kerupuk opak merupakan makanan atau cemilan yang digemari masyarakat baik muda maupun tua karena rasanya yang enak. Mulai dari harganya yang relatif murah serta mudah didapat dan mudah untuk proses pembuatannya. Aku aja yang baca. Baiklah, saya akan menjelaskan neraca massa. Yang pertama untuk rencana usaha itu sebelumnya kami juga sudah membuat rencana untuk neraca massanya. Yang pertama itu kami memiliki singkong rebus 200 kg, di mana di sini kami untuk singkong rebus ini kami langsung ada supplier, dia langsung singkong rebus dan itu dia menyediakan sebanyak 200 kg. Nah, selanjutnya setelah singkong tadi sudah didapat singkong rebusnya, selanjutnya dilakukanlah penggilingan singkong rebus selama 1 jam. Nah, pada penggilingan selama 1 jam ini dikeluarkanlah sisa-sisa dari penggilingan singkong dan juga dikeluarkan juga lah sehingga sisa-sisa singkongnya tadi keluarlah singkong yang sudah digiling itu sebesar 197 kg. Mohon maaf sini jika neraca masanya itu kurang lengkap, dan juga ada sisa-sisa karena tidak mungkin kan pasti untuk di sisa mesin penggilingan itu pasti ada sisa. Jadi sisa penggilingan di singkongnya itu 3 kg. Nah, setelah singkong tadi digiling, lalu dilakukanlah hasil gilingan singkong tadi selama 2 hari. Nah, setelah didiamkan selama 2 hari, singkong tersebut kembali lagi digiling. Nah, akan tetapi berat singkong tersebut tetap sama kok. Dia masih 197 kilo. Singkongnya tadi digiling. Setelah digiling, penggilingan, walaupun singkongnya tadi sudah digiling, masuk ke mesin penggilingan pasti tetap akan terjadi pengurangan karena pasti ada sisa-sisa dari singkong yang sudah digiling tadi masih lengket gitu kan. Jadi sehingga menghasilkan outputnya itu singkongnya tadi 195 kg, dan setelah singkong tadi sudah digiling yang kedua kali, lalu singkong tadi masuklah ke pencetakan singkong. Selama di mesin pencetakan singkong ini langsunglah dicetak. Setelah singkong tadi dicetak, singkong yang dicetak tadi langsung dijemur. Setelah dijemur, opak singkong pun selesai, dan akan tetapi di situ terjadi pengurangan berat, yaitu pengurangan berat drastis, yaitu sebesar 100 menjadi yang tadi beratnya 190 kg menjadi opaknya, hasil output terakhirnya itu menjadi opak singkong 100 kg. Oke, lanjut saja ke neraca massa. Mohon maaf. Langsung saja ke analisis biaya produksi. Untuk analisis biaya produksi, kami di sini memiliki biaya tetap dan investasi. Nah, di sini kami memiliki investasi yaitu bangunan atau gedung. Karena di sini kami usahanya UMKM, jadi rencana dari usaha kami ini itu ada contoh kayak kami menggunakan pengalaman rumah, akan tetapi karena kami juga ada tambahan tanah gitu, beli tambahan tanah yang ada di belakang rumah itu sekitar 30 meter persegi, yaitu dengan harga 800.000 per meternya, sehingga dikalikan menghasilkan jumlah harga dari tanah tadi sebesar 24 juta. Selanjutnya ada peralatan memasak. Untuk peralatan memasak di sini kami memiliki mesin penggiling, dan 1 unit itu harga 4 juta. 1 unitnya harga 4 juta, dan kami di sini memakai cuma 1 unit yaitu seharga 4 juta. Ini kami riset dari internet atau online shop, dan juga mesin pencetaknya juga itu sekitar harganya ada di 5 juta, dan kami gunakan mesinnya 1 unit. Dan untuk plastik fiber pagar ini karena untuk di mesin pencetak biar dia langsung nempel di mesin pencetaknya itu, sehingga lebih mudah lah kalau pakai mesin plastik fibernya ini. Itu dia kami menggunakan
plastik fibernya itu sebanyak 50 meter dengan harga per meternya itu 20.000, sehingga didapatlah hasil jumlah dari harga plastik fibernya itu sebesar 1 juta. Dan untuk ember plastik kami cuma menggunakan 5 unit, dan di 5 unit ini untuk harga 1 unit ember plastiknya itu 60.000, dan untuk kapasitas ember plastiknya itu sebesar 70 liter. Ya kalau bisa dibilang untuk sekali masuk itu ke dalam ubi gilingnya tadi masih bisa menampung ubi 100 kilo di satu ember. Selanjutnya itu ada di terpal. Terpal kami pakai di sini untuk pengeringan. Itu kami pakai dia 100 meter. Dia 100 per meternya tuh seharga 10.000, sehingga didapatlah harganya tadi dikalikan 100 meter dikali 10.000 sehingga didapatlah 1 juta. Sehingga untuk investasi awal kami itu didapatlah totalnya itu sebesar 35.300.000. Sebentar. Mohon maaf. Lalu untuk biaya, bentar ya. Mana sih? Nah, untuk biaya operasional kami juga, ini untuk biaya operasional tahun pertama. Untuk biaya operasional tahun pertama itu kami memiliki opak singkong rebus, yang seperti kami bilang tadi, opak singkongnya tadi karena udah ada supplier. Dan di sini kami untuk 1 bulannya itu kami itu merencanakan 25 hari kerja untuk selama 1 bulan. Dan untuk 1 hari itu kami butuh opak singkong rebus itu sebanyak 200 kilo. Jadi sehingga kami kalikan 200 dikali 25, sehingga habis itu setelah itu dikalikan 12, sehingga yang kami perkirakan rencananya tadi untuk 1 tahun itu opak yang diperlukan itu jadinya maksud saya mohon maaf, itu bahan baku singkong rebusnya itu sebanyak 60.000 kilogram dengan harga satuan per kilonya itu 2.000, sehingga kami kalikan sehingga dapatlah untuk jumlah total harga bahan baku dari singkong rebusnya itu 120 juta. Lalu untuk minyak bahan bakar itu diperlukan untuk mesin penggiling itu memerlukan minyak untuk 1 hari dia memerlukan minyak itu sebanyak 10 liter. Untuk 1 hari itu sebenarnya 8 jam kerja dari jam 7 pagi sampai dengan jam 4 sore. Itu minyaknya 10 liter 1 hari dikali 25 hari kerja, baru setelah itu dikalikan 12 juga, sehingga didapatlah 3.000 liter untuk keperluan minyak, dikalilah harga minyak itu kami buat 10.000. Itu kami perkirakan dari harga Pertamina, sehingga didapatlah total untuk minyak bahan bakar mesin penggilingnya tadi 30 juta. Dan untuk tenaga kerja kami sini hanya menggunakan 1 orang karena yang lainnya itu karena usaha UMKM, jadi usaha keluarga. Dan itu untuk 1 orang itu kami bayar itu sebesar 500.000. 500.000 dikali 12 bulan itu sebesar 6 juta. Dan untuk plastik 5 kilogram. Dan di sini kami menghasilkan untuk opak singkongnya ini perharinya sebanyak 100 kilo. Dan untuk kapasitas dari plastiknya itu bisa menampung 5 kilogram dari ubi opak singkongnya tadi. Jadi sehingga 100 itu dibagi 5 itu sama dengan 20, sehingga untuk dia di 20 dikali 25 hari kerja, lalu dikali 12, didapatlah 6.000 plastik. Cuman akan tetapi kami membuat tambahan 1.000 plastik itu untuk mana tahu pasti untuk pekerjaan membungkus atau apapun pasti tidak lepas dari namanya human error, sehingga kami lalu dapatlah plastiknya 7.000, lalu dikalikan dengan harga satuannya itu sebesar 3.000, didapatlah 21 juta. Lalu untuk transportasi ini dia pakai pick up. Dia untuk 1 hari itu dia
untuk satu hari itu dia dibayar 50.000 dikali ini nih 300 kali antar, maksudnya ya itulah ada transportasi satu hari itu 1 kali antar lah gitulah. Dibuat 25 hari kerja, 25 dikali 12 300, sehingga 300 dikali 50.000 didapatlah 15 juta. Dan untuk mesin, nah ini untuk mesin pencetak tadi, untuk mesin pencetak itu untuk KWH yang dibutuhkan untuk satu hari itu sebanyak 180 KWH. Setelah itu kami kalikanlah, dan untuk harga 1 KWH 180 KWH itu sekitar dia memiliki harga listrik penggunaan listrik itu sebesar Rp800. Nah, sehingga kami kalikan 180 KWH dikali 25 kali 12 sehingga dia dapat 54.000. Lalu dikalikan saja 800 dikali 54.000 sama dengan 43.200.000. Dan untuk jumlah ini untuk jumlah tahun pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat itu dia tetap sama. Lalu untuk biaya tetap kami di sini memiliki pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan. Untuk pemeliharaan peralatan itu kami memiliki banyaknya itu pemeliharaannya itu kami buat tuh sebesar 10, untuk mohon maaf gedung ini dia 10% dari harga pemeliharaan luas tanahnya tadi itu 24 juta, 10% dari 24 juta itu 2.400.000, dan untuk peralatan itu 20% dari harga total peralatan itu 10.300.000, sehingga 20% dari 10.300.000 adalah 2.060.000. Dan untuk bunga modal itu kami buat 30% dari modal kami itu, maksudnya modal investasinya itu 35.300.000, jadi 10% dari 30% dari 35.300.000 itu adalah 10.590.000. Dan untuk penyusutan gedung itu kami memiliki penyusutan gedung dan peralatan yaitu sama-sama 10% dan 24. Ya, sehingga untuk gedung itu 24 juta, penyusutannya 10%, 2.400.000. Dan untuk peralatan itu 10.300.000, 10%-nya adalah 1.030.000, sehingga kami dapat total untuk biaya tetap kami itu adalah 18.480.000. Mohon maaf, dan di sini tadi untuk total dari biaya tidak tetapnya itu sebesar 235.200.000. Selanjutnya untuk aliran kas dibacakan oleh Lulu. Baiklah, untuk aliran kas sendiri di tahun pertama penerimaan ada 270 juta, tahun kedua sama, dan tahun ketiga dan keempat juga sama. Sedangkan pengeluaran kami di tahun pertama investasi kami sebesar 35.300.000 rupiah. Kemudian biaya operasionalnya ada biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya tidak tetapnya itu tahun pertama 235.200.000, tahun keduanya 235.200.000, tahun ketiga, tahun keempat juga sama. Biaya tetapnya tahun pertama 18.480.000, sedangkan tahun 2 itu 18.480.000, dan tahun ketiga dan tahun keempat itu juga sama. Tahun pertama jumlahnya 288.980.000, dan tahun kedua 253.680.000,
Tahun ketiga 253.680.000 dan tahun keempat sama jumlahnya. Di tahun pertama itu kami mendapatkan minus 18.980.000 dan tahun kedua kami mendapatkan 16.320.000 dan tahun ketiga dan tahun keempat juga sama. Nah, di bagian penerimaan, tahun pertama itu kami mendapatkan banyaknya upah 30.000 kilo, harga satuannya 9.000, sehingga jika dijumlahkan harganya kami mendapatkan 270 juta untuk keuntungannya. Kemudian tahun kedua dan tahun ketiga dan tahun keempat juga sama. Saya mau baca. Coba. Nah, di sini Untuk nilai coba. Juanda. Untuk nilai sekarangnya ini adalah nilai sekarang yang telah kami dapat berdasarkan perhitungan tadi setelah kami melakukan perhitungan dari total biaya tetap dan biaya apa inilah biayanya. Selanjutnya untuk NPV kami sudah melakukan trial and error, itu nilai yang dimulai dari NPV-nya itu sama dengan 0%, dan selanjutnya dia I-nya 20%, dan sehingga kami mendapat itu titik temunya itu dia I-nya minusnya itu dia I-nya itu I yang minus itu dia sudah dapat I di 80%, sehingga kami membuat IRR-nya itu I yang untuk I pertamanya itu di 50% dan I keduanya NPV I keduanya itu di 80%. Iya 80%. Sehingga sesuai rumus 5 didapatlah 73,4 untuk nilai IRR-nya. Selanjutnya untuk nisbah B per C dibacakan oleh dulu. Untuk nisbah B per C itu yang I-nya 0%, kami mendapatkan jumlah 1,02 dan 20%-nya 1,01 jumlahnya. Dan untuk yang I 30% kami mendapatkan jumlah 1,01, sedangkan yang 40% dan 50% itu sama jumlahnya. Lalu untuk BEP itu BEP itu berdasarkan dari total biaya per harga jual, sehingga kami untuk titik impasnya atau BEP produksinya itu sebesar 28.000. Ketika kami menjual itu sebesar 28.187 kg, disitulah titik impas ketika pengeluaran dan pemasukannya sama. Dan untuk BEP harga itu kami mendapatkan BEP harga itu yang itu harga biaya per harga produksi, itu contoh itu pengeluaran biaya yang kami keluarkan itu sebesar 253.650.000 per harga produksi. Di sini maksudnya jumlah produksi yang kami keluarkan yaitu 30.000 kg, dan kami mendapatkan BEP atau titik impas harganya itu di harga Rp8.456. Oke. Baiklah Bu, kami sudah melakukan
melaksanakan tugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tapi memang sudah pasti ada kesalahan karena kami pun juga masih belajar. Kiranya harap dapat dimaklumi dan semoga kami dapat lebih baik lagi lah untuk melaksanakan tugasnya. Selamat sore Bu, terima kasih.